Halo, saya Abimanyu Prayana dari KPK atau biasa disebut dengan Komunitas Pelajar Kristen Surabaya. Di sini saya juga sebagai salah satu dari pembina KPK dan saya akan menjelaskan bagaimana pemerintahan di KPK. Bentuk pemerintahan di KPK, kami dulunya bergerak di dalam seperti PD-PD yang dimana di suatu sekolah mungkin ada kesulitan dalam mereka melakukan PD, dan di situ kami melakukan ibadah dan mengumpulkan mereka, dan di situ juga kami melakukan pemuritan, yang dimana yang pastinya yang memuridkan pastinya sudah melalui proses yang namanya pemuritan. Jadi untuk pemerintahannya di KPK adalah memuridkan setiap orang-orang yang dalam kesulitan dalam PD. Tantangan yang kami hadapi dalam pemuritan mungkin salah satunya adalah dalam tempat di mana kami juga tidak punya tempat yang kayak stay gitu, tidak ada, karena kami juga butuh tempat untuk kami melakukan pemuritan. Biasanya kami melakukan pemuritannya yaitu di sekolah-sekolah yang mengizinkan kami di situ. Dan juga untuk backstory-nya mungkin dari pemuritan yang sudah ada. Dari kami awalnya dari pandemi, kemudian kami melakukan di situ namanya renungan-perenungan di situ, dan akhirnya terciptalah di mana banyak sekali anak-anak yang rindu untuk melayani Tuhan di situ. Dan juga dalam pengurus KPK, kami juga melakukan pemuritan, di mana tidak hanya sekolah-sekolah, tetapi juga anak-anak yang dari sekolah ini ikut pengurus kami dan kami memuridkan mereka. Dan disitulah mereka akhirnya tergerak hatinya untuk juga ingin memuridkan di sekolahnya. Jadi mereka datang ke KPK jadi pengurus dan mereka kembali ke sekolahnya untuk dapat melakukan pemuritan di sekolahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pemuritan di KPK. Selamat sore. Good afternoon. Let me try that. Good afternoon. Selamat sore. What a joy to be here in your IDMC Leadership Summit 2025. Sungguh sukacita sekali untuk ada di sini di IDMC 2025. What a joy to be able to gather as a people of God in Indonesia across 10 different cities. Dan sungguh merupakan sukacita untuk kita berkumpul sebagai umat Allah di sini dan bahkan dari 10 kota-kota di Indonesia. The theme of this year's Leadership Summit is Discipleship Impact. Dan tema dari Summit Leadership tahun ini adalah kemuritan yang berdampak. We are here for a reason and for a mission to transform the world for Jesus Christ. Kita ada di sini untuk satu alasan dan satu misi, yaitu untuk mentransformasi dunia bagi Yesus Kristus. We want to begin this afternoon as we begin our plenary number 1 on changing discipleship in changing times. Dan kita akan mengawali pada sore hari ini, pada plenary yang pertama ini, yaitu judulnya Kemuritan yang Tidak Berubah di Masa yang Berubah. So sorry, the clicker. It's okay. All right, if we could have the slides. Plenary number 1. Thank you very much. Ya, terima kasih. Well, you Bisa? can turn to your notes available to you in plenary number 1 on changing discipleship in changing times. Dan di buku itu yang sudah diberikan kepada saudara itu ada juga tertera di situ. Ya, plenary 1 judulnya adalah Kemuritan yang Tidak Berubah di Masa yang Berubah. We want to do a reality check of the state of discipleship in not just in Indonesia, but also in the world today. Kita ingin melakukan uji realitas atau realitas yang diuji tentang kemuritan ini bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. And I bring you bad news and good news about the state of discipleship in the world today. Dan saya memberikan kepada saudara berita buruk tapi juga berita baik mengenai kondisi kemuritan yang ada di dunia ini. Here comes the bad news of the state of the church. How discipleship ready is the church today. Dan ini
berita buruknya mengenai keadaan dari kemuritan yang ada di gereja. Bagaimana kondisinya pada masa sekarang ini? It is found that only 8 to 12% of disciples or Christians throughout the world are self-feeders. Dan ternyata didapati bahwa cuman ada 8-12% saja jadi murid-murid yang ada di dunia ini yang bisa mandiri, yang bisa makan sendiri. Meaning they are only depending on Sunday worship service or if they attend a small group to feed their soul with the word of God. Itu artinya mereka hanya bergantung kepada kebaktian hari Minggu dan juga untuk cell group saja untuk kemudian memberi makan diri mereka sendiri dengan firman. Only 8 to 12% of disciples and Christians across the world are self-feeder, meaning they feed themselves with the word of God in their daily devotion time with God. Dan cuma 8-12% saja orang-orang percaya yang bisa memberi makan diri sendiri, bisa membaca firman sendiri dan juga melakukan saat teduh sendiri hari demi hari. Ini di seluruh dunia. A more worrying concern that is across the world, only 2 to 3% are intentional disciple makers. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah di seluruh dunia ini cuman ada 2-3% saja orang-orang yang memang dengan intentional, dengan sengaja itu memuridkan yang lain. There are many disciples across the world, but there are very few disciple makers in the world. Ada begitu banyak murid-murid di seluruh dunia, tapi hanya sedikit saja pembuat murid. There are di many dunia ini. disciples who will follow Jesus, but few are disciples who will multiply and reproduce other disciples of Jesus Christ. Artinya banyak sekali yang memang para pengikut-pengikut Yesus, tetapi hanya sedikit saja orang-orang yang kemudian memuridkan orang lain untuk orang lain itu mengikut Yesus. Here comes the global church stats, the statistics in the world. There are today 7 million Christians worldwide. Dan ini kondisi dari gereja, statistik gereja di seluruh dunia. Di dunia ini ada 7 juta orang Kristen. And 4 million Christians generally are stagnant and struggling. Dan 4 juta orang Kristen yang sebenarnya stagnan, mandek begitu saja dan ada di dalam pergumulan. Especially the past 3 years of the COVID-19 pandemic. Dan khususnya setelah COVID-19 ini. Many churches are struggling, they are even shrinking. Banyak gereja yang bergumul bahkan merosot. They are losing members, they are losing finances. Mereka kehilangan jemaat, mereka kehilangan keuangan juga. 2 million Christians and churches are declining or even dying. Dan 2 juta orang Kristen dan bahkan juga gereja yang terus merosot dan bahkan sekarat. All out of 7 million Christians worldwide, only 1 million are growing. Dari 7 juta orang Kristen di seluruh dunia, cuman ada 1 juta saja yang bertumbuh. Be interesting to do a study of the state of Christianity even here in Indonesia. Satu studi yang menarik sekali ya mengenai sikon gereja orang Kristen di dunia bahkan juga di Indonesia ini. What about the condition of the church today? Dan bagaimana sekarang dengan keadaan gereja pada masa kini? We all know living in challenging times where we are losing the next generation. We are facing all kinds of battles like LGBTQ. Dan kita ini sedang menghadapi masa yang penuh tantangan sekali. Dan kita bahkan juga kehilangan generasi yang ke depan juga. Kita juga menghadapi serangan-serangan seperti LGBTQ. The church is slowly but surely losing ground. Dan gereja secara pasti dan perlahan-lahan kehilangan pijakan. Next, the church is also divided but not united. Gereja pun juga terpecah belah dan tidak bersatu. Pastors and board and staff, leaders and members cannot get along and are united. Dan para gembala,
pemimpin-pemimpin, jemaat juga tidak bisa bersama-sama dan bahkan tidak bisa bersatu. And if there are leaders in the gereja, they are tired and fatigued and burnout leaders. Dan banyak juga para pemimpin gereja yang capek, yang rentan, yang ya capek. And members are discouraged, Dan jemaatnya patah semangat, Face- kecewa. faced with sicknesses and diseases in their life. Dan dengan dibebani dengan sakit penyakit di dalam hidup mereka. The uncertainty of geopolitical situations in the world. Dan ada juga secara geopolitik yang terjadi di dunia ini. Natural disasters and earthquakes and even floods. Dan bahkan juga terjadi gempa bumi, terjadi bencana, bahkan terjadi banjir. This is the bad news facing the church today. Ini adalah berita buruk yang dihadapi gereja masa kini. But in spite of changing times, discipleship remains unchanging. Tetapi sekalipun terjadinya perubahan, waktu yang berubah seperti ini, kemuritan tetaplah sama. And the good news is that because God is on the move, God is alive, He is not dead. Dan berita baiknya adalah Allah selalu bergerak, Allah selalu bekerja, Allah itu hidup tidak mati. God is working even though we cannot see it. Allah itu sedang bekerja sekalipun kita tidak bisa melihatnya. God is moving even though we don't feel it. Allah itu bergerak sekalipun kita tidak merasakannya. Because the God we follow, the God we serve, the God we worship is not dead, He is alive. Oleh karena Allah yang kita ikuti, Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah, Dia itu tidak mati, Dia hidup. And the people of God across our 10 cities can say all together, Amen. Dan semua orang bisa berkata amin. Amin. The word amen simply means so, let it be. Amin itu artinya biar jadi begitu. The word of God Terjadilah. reminds us Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita of how the discipleship movement begins in scriptures. bagaimana gerakan kemuritan itu diawali di dalam firman Tuhan. Till we meet your Bibles to Isaiah chapter 37 as we read God's word this Dan- afternoon. Dan kita akan membaca dari Alkitab terambil dari Yesaya 37. I invite Monica to lead us to read Ya. in Bahasa Indonesia. Ya, Ready? saya akan meminta Monica untuk membacanya dalam bahasa Indonesia. Dikatakan dari Yesaya 37 ayat yang ke-31 dan 32. Orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda yang masih tertinggal akan berakar lagi ke bawah dan menghasilkan buah di atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. The surviving remnant of God's people do not begin in masses and big numbers, but Dan- in the remnant. Dan orang-orang yang penyintas-penyintas, orang-orang yang masih hidup yang tertinggal, itu tidak terdapat di satu kelompok yang besar, di dalam satu kelompok orang banyak yang banyak, tetapi di dalam satu kelompok kecil And yang they tertinggal, yang tersisa. In this year's opening words of this leadership summit, our chairman, Pastor Sandy, reminds us the powerhouse of the church is not dependent on the seating capacity of the gereja, but the sending capacity of the gereja. Iya, jadi tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta Sandi, bahwa powerhouse-nya, pembangkit tenaganya itu tidak pada banyaknya orang-orang yang duduk, jemaat yang duduk di kursi, tetapi kepada banyaknya yang diutus keluar. So no gereja in Indonesia, regardless which city you are in, should feel intimidated and powerless if your gereja is kecil or besar. Dan karena itu tidak boleh ada satu gereja pun juga yang ada di Indonesia ini, dimanapun juga saudara berada, merasa kecil hati kalau gereja saudara itu adalah gereja kecil ataupun gereja besar. Tidak boleh ada yang kecil hati. It's not how many people we have in a gereja, but how many disciples, how many in the remnant we have in a gereja. Bukannya berapa banyak jumlah jemaatnya, tetapi bergantung kepada seberapa banyak
yang tertinggal atau yang sisa ini, murid-murid yang sejati ini di gereja. The Bible tells us two very important traits of the remnant of Judah. Alkitab mengatakan ada dua ciri dari orang-orang yang tersisa ini. The first is that these disciples of Jesus, of God, are people who will take root downwards. Yang pertama adalah murid Yesus itu adalah orang-orang yang berakar ke bawah. The discipleship is not a Sunday, once a week discipleship. Dan kemuritan itu bukan cuma sekali seminggu pada hari Minggu saja untuk pemuritan. When they come to church and they open their mouth, if you like, and tell the pastor, "Pastor, feed me with the word of God." Bukan pada saat saudara membuka mulut saudara, saudara menyanyi dan saudara mendengarkan khotbah, pastor, Pak Pendeta, beri aku makan dengan firman Tuhan. But every day, from Monday to Saturday, the people of God are opening up God's word to feed on the daily bread that God gives to them. Tetapi setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, umat Tuhan itu membuka diri untuk makan sendiri firman roti hidup itu dari Tuhan. And their lives, like a young plant, are nourished by the word of God daily. Dan kehidupan mereka sebagai tanaman muda diberi makan oleh firman Tuhan hari demi hari. There is a daily communion with God in prayer. Dan terjadi komunikasi hari demi hari bersama dengan Allah dalam doa. Not attending a prayer meeting per se, but daily there is that relationship with God in prayer. Bukan cuma kalau ikut persekutuan doa saja, tetapi setiap hari mempunyai satu hubungan komunikasi pribadi dengan Allah. And they're living in daily obedience to God's word. Dan mereka hidup di dalam ketaatan hari demi hari akan firman Tuhan. And like a healthy plant, a Christian will grow, a disciple of Jesus will grow spiritually. Sehingga sama seperti tumbuhan yang diberi makan, maka murid Kristus akan bertumbuh. The foundation in their lives is deep and sure. Oleh karena fondasi hidup mereka itu dalam dan solid, pasti. And as a result of taking root downwards, the Bible tells us the second characteristic of the remnant is that they bear fruit upwards. Dan sebagai hasil dari berakar dalam-dalam di dalam tanah, maka hasilnya adalah mereka berbuah di atas. The word of God they read and study and meditate change their lives. Oleh karena firman Tuhan yang kita makan, yang kita pelajari, yang kita renungkan akan mengubah hidup kita. Transform their character. Mentransformasi karakter mereka. And the fruit of the Spirit is bearing evidence. Dan bukti nyatanya adalah keluarnya buah Roh Kudus dalam hidup And mereka. daily they become more and more like Jesus Dan Christ. hari demi hari mereka makin menjadi seperti Yesus. And then the Bible tells us here in this verse, in verse 32, Dan kemudian di ayat yang ke-32 ini dikatakan, he says in the last phrase, the zeal of the Lord will do this. dan dikatakan di bagian yang terakhir, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Pastors and leaders, it is not by our own strength and by our show will for us to change people of God. Dan para pastor dan para pemimpin, bukan karena kekuatan, bukan karena kepandaian kita bisa mengubah umat Allah. This is God's undivided and wholehearted commitment to His people. Ini yang mengubahkan adalah komitmen Allah yang tidak bergoyang, yang tidak bergeser, yang tidak yang penuh sepenuhnya. Itu yang mengubahkan orang. When we think our lives are hopeless and helpless, God says, I will come into your life and turn it around and change it. Pada saat kita berpikir bahwa kehidupan kita itu tanpa harapan, tidak ada masa depannya, maka Allah mengatakan, aku datang dan akan mengubah hidupmu. And therefore, in the light of this surviving remnant that God will raise in every city of Indonesia, Dan kemudian umat yang tertinggal, umat remnan atau sisa ini di dalam setiap kota yang ada di Indonesia, represented here in this leadership summit,
Yang diwakili di sini di dalam leadership summit It ini, is our prayer that every disciple of Christ will take root downwards and bear fruit upwards. ini adalah doa kami supaya setiap murid Kristus itu berakar ke bawah dan berbuah di atas. And bring a great impact into the society and this nation, Indonesia. Dan memberi dampak kepada masyarakat dan kepada negara bangsa Indonesia ini. Starting from Jerusalem in their own homes and families. Diawali di Yerusalem, di rumah tangga saudara sendiri, di keluarga saudara sendiri. Then in Judea, in their neighborhood where they lived. Dan kemudian di Yudea, di tempat mereka tinggal berada. And then in Samaria, in the marketplace, and society, in the hospitals, in the schools. Dan kemudian di Samaria, di tempat mereka bekerja, di sekolah, di rumah sakit, di tempat mereka ladang And the pekerjaan mereka. impact permeates throughout the nation of Indonesia. Dan kemudian dampak mereka terus mengalir sampai ke seluruh Indonesia. And the impact goes to even to the utmost parts of the earth, which is beyond Indonesia, to the nations of the world. Dan bahkan dampak mereka akan terus merambah sampai ke ujung-ujung bumi. Yang artinya di luar Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa. And therefore, 3 discipleship myths must be exposed in this summit. Oleh karena itu maka mitos dari kemuritan ini harus disingkapkan di dalam summit kali ini. The first is discipleship is hard. Yang pertama, mitosnya adalah bahwa kemuritan itu sulit. And some people say it is impossible. Dan beberapa orang bahkan mengatakan, oh itu mustahil. I will add, it is hard and impossible without the help of the Holy Spirit in our Dan lives. saya memang katakan, ya memang sulit dan mustahil tanpa pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Every athlete who wants to compete in a race knows he must discipline himself to training and eating right and resting right. Dan setiap atlet yang mau bertanding tahu bahwa dia harus latihannya benar, makannya benar, tidurnya benar. In the same way as a disciple of Jesus Christ Sama requires juga us to discipline ourselves, to spend time and to follow God. sebagai murid Kristus kita pun juga harus mendisiplin diri kita. It is hard by ourselves, Dan dari diri kita sendiri memang sulit. but it's not hard when we look and yield ourselves to God who will help and encourage and inspire and empower us. Tetapi tidaklah sulit kalau kita memandang dan memberi diri kita kepada Tuhan yang menyemangati kita, yang mendorong kita, yang memberdayakan kita. It is hard when we journey alone, but it's not hard when we are with God's people in the gereja or in our small groups in our gereja where we have sisters and brothers to support, pray and encourage us. Dan memang sulit kalau kita sendirian, tapi tidaklah sulit kalau kita itu mempunyai kelompok, baik itu di gereja, di kelompok kecil kita, di mana kita mempunyai saudara-saudari seiman yang bisa mendoakan, yang berdoa bersama, yang saling menyemangati satu dengan yang lain. The second myth is to think that discipleship is automatic. Dan mitos yang kedua, mitosnya adalah, kemuritan itu otomatis. The moment I say yes to Jesus as Lord and Savior, Pada saat aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, the moment I assimilate into a gereja as my spiritual community and family, dan pada saat aku terhisap dalam satu gereja sebagai komunitasku dan keluargaku, then I will grow in spiritual maturity. maka pasti dengan sendirinya aku akan bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. It takes time, it takes effort, and it's a lifelong journey with God. Ini dibutuhkan waktu, dibutuhkan usaha, ini merupakan perjalanan seumur hidup bersama Tuhan. The third myth is to think that discipleship is optional. Mitos ketiga berpikir bahwa kemuritan itu adalah pilihan. To think that we can choose. Berpikir bahwa kita bisa milih That kok. discipleship is an option or a choice I can make. Dan itu merupakan satu opsi atau satu pilihan yang bisa aku tentukan sendiri. When we decide
to be a disciple of Jesus, not just to be a Christian, Jesus said to us, follow me. Dan maukah kita memutuskan untuk menjadi murid Kristus, bukan cuma jadi orang Kristen, karena Yesus pun mengata, ikutlah aku. It wasn't a choice Jesus gave to us, it was a command of the Lord to us. Itu bukanlah satu pilihan yang Tuhan Yesus berikan, tapi itu merupakan satu perintah yang harus kita lakukan. And therefore, it's not really for us elite or selected group of people called pastors or missionaries or leaders. It's for everyone who calls Jesus Lord, Lord. Dan itu bukan diperuntukkan hanya bagi segelintir orang saja yang namanya adalah pendeta atau pemimpin atau apapun, tetapi itu diperuntukkan bagi semua orang yang mengatakan, yang memanggil dia Tuhan, Tuhan, Tuhan. And therefore, we need to demystify what discipleship is. Makanya kita ini perlu mengupas, menguliti, menghilangkan mitos-mitos itu. We need to make discipleship simple and clear so that every follower of Jesus Christ knows what is discipleship all about. Kita harus membuat kemuritan ini sederhana, jelas, supaya semua orang itu ngerti betul kemuritan itu sebenarnya seperti apa sih. Discipleship is not just about our talk, but more important about our walk. Dan kemuritan itu bukan perkara kata-kata atau omongan kita, tapi lebih kepada kehidupan kita, perjalanan hidup kita. And it's not enough just even to walk our talk. Bukan cuma sekedar melakukan apa yang kita ucapkan. What we tend to do as disciples of Jesus Christ is to simply talk the talk. Dan apa yang dilakukan untuk menjadi murid Kristus itu cuma sekedar ngomong kata-katanya, omon-omon. We say, Jesus, I love you. Kita ngomong, oh Yesus aku mengasihimu. Jesus, I worship you. Yesus aku menyembahmu. That's talking the talk. Itu kan cuma ngomong omongannya And aja. then as we sing and worship God, the Holy Spirit say, hey, what about this something I ask you to do, or this something I ask you to give? And we say, no, Lord, I just say it. I'm not going to do it. Dan kemudian saat kita lakukan itu, nyembah, ngomong kayak begitu, terus Roh Kudus mengingatkan dalam hati kita, hei gimana, aku kan nyuruh kamu sesuatu, atau gimana, aku kan nyuruh kamu memberikan sesuatu. Tuhan bilang, kita jawab, oh enggak Tuhan, bukan yang itu, aku kan cuma ngomong aja, aku mau ngomong ini. That's what we tend to do. We tend to talk about the walk. Dan itu yang kita bisa lakukan, kita bisa ngomong mengenai perjalanan hidup kita. The second stage is where we find ourselves trying to walk the talk. Hal yang kedua adalah pada saat kita mendapati diri mencoba melakukan apa yang kita katakan. Meaning to practice and apply what we say we are and we want to do. Artinya kita menerapkan dan mempraktekkan apa yang kita ucapkan. We say, Lord, I'm going to spend time with you every day in the Word of God. Dan kita mengatakan, Tuhan, aku akan meluangkan waktu bersamamu setiap hari dalam firman Tuhan. That's the talk. Itu kata-katanya, omongannya kan. Walking the talk means tonight, when you go back to your rumah, or tomorrow morning when you wake up, you say, wow, I'm reminded by Pastor Tony that I must try to walk my talk, meaning I must really open my Bible and spend time listening to God. Dan menjalani yang kita ucapkan itu artinya nanti malam saat kita pulang atau besok pagi saat kita bangun pagi, kita ingat, oh Pastor Tony mengatakan bahwa kita perlu melakukan, mengerjakan apa yang kita ucapkan. And then we learn that something more important is that we learn to walk the walk. Dan kemudian kita belajar lagi, sesuatu yang lebih penting lagi adalah kita belajar untuk menjalani hidup sesuai dengan jalannya. We open up the scriptures and our lives are changed and empowered by the scriptures. Kita membuka firman Tuhan dan hidup kita diubahkan dan diberdayakan persis sesuai dengan firman Tuhan. As we walk the walk and go through challenging times in our life, we experience
the presence and the power and the help of the Holy Spirit Saat in our kita lives. menjalani hidup kita dalam perjalanan ini, maka apapun yang terjadi, segala tantangan, masalah yang terjadi itu tetap membuat kita akan tetap And then as teguh. we struggle in walking the walk, we find sometimes we are lonely and struggling, and God surrounds us with the people of God, the saints of God. Dan saat kita bergumul untuk menghidupi satu perjalanan hidup kita ini yang sesuai firman ini, kadang kita bergumul, tetapi Tuhan itu mengelilingi kita dengan orang-orang yang akan menyemangati, yang akan mendorong, yang akan ikut menopang So we kita. move to what we tend to, what we try to, what we learn. Finally, we get to what we get to do, which is to talk the walk. Jadi kita beralih dari pertama kita mencoba untuk kita cenderung, kemudian kita mencoba, kemudian kita beralih lagi kepada belajar, tapi sekarang kita beralih lagi kepada kita benar-benar mendapatkan perubahannya itu. There is spiritual reality when we truly walk with God. Dan kita sungguh-sungguh mengalami realitas spiritualitasnya pada waktu kita benar-benar berjalan bersama dengan There is Allah. a daily gratitude to God that God, I don't deserve to live, but thank you so much for daily breath. Dan kita sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dan berkata, Tuhan aku ini sebenarnya nggak layak hidup, aku tidak layak Tuhan. Tetapi terima kasih dan aku bersyukur Engkau memberikan kepadaku roti hidup ini. There is a joy of surrendering our lives daily to God. Ada satu sukacita karena kita menyerahkan, mempersembahkan hidup kita ini hari demi hari kepada Allah. Acknowledging that our life and times are always in God's hands. Dan kita mengakui hidup kita, waktu kita, segenap yang ada pada kita ada di tangan Allah. And the constant humbling of our hearts knowing that we are nothing apart from God. Dan kita menyadari terus-menerus dengan kerendahan hati bahwa kita sadar betul senantiasa bahwa tanpa Allah kita tuh tidak bisa berbuat That apa-apa. apart from God Himself, we can do nothing. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. And this is where the scriptures lead us to the final paradigm shift, that what we need to switch to. Dan kemudian kita akan masuk kepada perubahan paradigma pola pikir ini di mana kita harus berganti kepada apa? It is not just about walking our walk, but we need to switch to walking His walk in our lives. Jadi kita bukan cuma sekedar menghidupi jalan hidup kita ini, tetapi kita mesti switch, beralih kepada kita menghidupi hidupnya Allah. Turn your Bibles with me finally to 1 John chapter 2 verses 3 to 6. And I invite Sister Monica to read for us Iya. in Bahasa Indonesia. Nah kita akan membuka dari Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga dan ke-6. Saya minta Sister Monica untuk membacakannya dalam bahasa Indonesia. Yaitu inilah tandanya kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. So we switch to walking our walk, now to walking His walk, the walk that Jesus intends for us. Jadi kita beralih dari kita menjalani kehidupan kita, beralih kepada kita menjalani kehidupannya seperti Yesus. Underline the Kehidupan last Yesus. line in verse 6 of 1 John 2. He says, whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Kita perlu menggarisbawahi ayat yang ke-6 yang berkata, siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. So what is discipleship all about? Jadi kemuritan itu tentang apa sih?
is simply about abiding in Christ. Dengan sederhana, ini mengenai tinggal di dalam Kristus. It's not talking about walk, it's not walking our talk, it's not even walking our walk. Bukan ngomong tentang perjalanan hidup, bukan menjalani perjalanan hidup, bukan menjalani kehidupan itu, tetapi But essentially about walking where Jesus walked. menghidupi perjalanan seperti perjalanannya Yesus. If Jesus walked in submission to his Father, Dan perjalanan Yesus itu merupakan satu misi kepada Bapaknya. then we as his disciples are to walk in the same way, in the same manner Jesus walked with his Father. Maka kita sebagai muridnya juga harus persis sama seperti Yesus, persis seperti dia berjalan bersama dengan Bapaknya. So in this leadership summit, the word of God charges us, do not just simply walk your walk or walk your talk or talk your walk, but walk his walk in our lives. Jadi kemuritan ini secara sederhana bukan cuma kita ngomong apa yang kita jalani, kita menghidupi apa yang kita jalani atau menghidupi perjalanan itu hidup, tetapi kita harus menjalani atau menghidupi perjalanannya Yesus. There is only discipleship impact when the church of Jesus Christ walk his walk. Dan hanya akan berdampak apabila gereja itu hidupnya menjalani perjalanannya Yesus. And when the people of God walk his walk, we will be sent forth to transform the world for Jesus Dan Christ. kalau orang-orang itu menjalani atau menghidupi perjalanan hidupnya Yesus, maka kita akan diutus untuk mentransformasi dunia. The call of God for us in the opening of this Leadership Summit 2025 is to Dan- disciple the remnant. Dan panggilan Allah bagi kita untuk Leadership Summit 2025 ini adalah untuk memuridkan yang tertinggal. Even if your gereja is kecil, disciple the remnant. Sekalipun gereja saudara kecil, muridkanlah yang tertinggal itu. Even if your gereja is besar, disciple the remnant. Dan sekalipun gereja saudara itu baik, muridkan yang tertinggal. That's what Jesus did in the masses of people who follow him. Jesus discipled the remnant, the 12 disciples. Dan itulah yang Yesus lakukan. Di tengah-tengah orang banyak, kerumunan orang banyak itu, Yesus memuridkan 12 muridnya. Disciple the remnant who are men and women who will follow Jesus and live for Jesus. Dan muridkan para yang tertinggal, pria wanita yang mengikuti dan yang hidup untuk Yesus. And we do so with courage and conviction in our hearts. Dan kita lakukan itu dengan penuh keberanian dan keyakinan dalam hati kita. So that we will see discipleship impact in our nation. Sehingga kita akan melihat dampak kemuritan di bangsa kita. Amin. Such was the discipleship impact created by 21. Dan impact atau dampak yang seperti itu pernah tercipta dari 21 orang. What the world will call them the Coptic martyrs. Yang disebut oleh dunia martir atau syuhada Koptik. They were 20 Egyptian believers in Christ. Dan ada 21 pemercaya. 21, but 20 were Egyptians and there was one from Ghana. Oke, yang 20 itu orang Mesir, yang satu orang Ghana. They traveled all the way to a place called Limnia for work, seeking better opportunities to bring support and finances back to their families. Dan mereka berimigrasi ke Libya, cari pekerjaan untuk bisa memberi nafkah bagi keluarga mereka. But on 15 February 2015, Tapi pada 15 Februari 2015, there was a release of a video showing these 21 believers. dan ditayangkan satu video menayangkan ke-21 pemercaya ini Dressed in their orange jumpsuits dan along the beach. memakai
jumpsuit yang warna oranye di pantai. And the soldiers took them along the beach and says, you have an opportunity of your lifetime to renounce your Christian faith in Jesus Dan Christ. si tentara yang bawa senjata itu mengatakan kepada mereka, kamu diberi kesempatan untuk menyangkali imanmu kepada Yesus Kristus. If you renounce your faith in Jesus Christ, you will be relieved and you are delivered. You can leave this place as a free man. Kalau kamu menyangkali imanmu kepada Yesus Kristus, maka kami akan melepaskan engkau akan menjadi orang yang bebas. But if they continue to declare their faith and allegiance in Jesus Christ, they will be beheaded. Tetapi kalau engkau tetap mempertahankan imanmu kepada Yesus Kristus, tetap percaya kepada Yesus Kristus, engkau akan dipenggal kepalamu. And this video was entitled, A Message Signed with Blood to the Nation of the Cross. Dan video ini judulnya adalah berita sign with the blood, ya, yang ditandai dengan darah. This 21 men left behind a lasting discipleship impact, not just to the families, Dan ke-21 pria ini meninggalkan, mewariskan impact atau dampak dari kemuritan. Bukan cuma bagi keluarga mereka saja, but to the entire global Christian community. tetapi bagi seluruh komunitas Kristen global. And their families and many who know them remember them not just for the manner of their death, Dan keluarga mereka dan orang-orang yang mengenal mereka mengingat mereka bukan cuma masalah bagaimana kejadian kematian mereka, but for their steadfast faith in God tetapi kepada keteguhan iman mereka kepada Allah and their faithfulness to God. dan kesetiaan mereka kepada Allah. Such was the discipleship impact even upon their own families. Dan seperti itu jugalah dampak kemuritan itu bahkan untuk keluarga mereka juga. That the families, when they heard the news of their loved ones beheaded for their choice and conviction of following Jesus, Pada waktu keluarga mereka itu mendengar bahwa mereka itu dipenggal kepalanya oleh karena mereka tetap teguh percaya dan kepada Yesus that Kristus, these beriman kepada families Yesus. continue to exercise forgiveness and love even to those who have beheaded their loved ones. Maka keluarganya itu juga mengampuni dan tetap mengasihi bahkan orang yang memenggal mereka. The legacy of this 21, entitled The Faith of Coptic Martyrs, inspire us today. Dan warisan dari ke-21 Koptik martir ini menginspirasi kita bahkan sampai hari ini. By the grace of God, very few of us will have to be in a place like these 21 believers. Tetapi karena oleh kasih karunia Allah, hanya sedikit dari kita pun juga yang bisa mempunyai kesempatan seperti yang terjadi kepada ke-21 syuhada ini. But we can start where we are for the glory of God. Tetapi kita bisa memulai di tempat kita berada dalam keadaan kita untuk kemuliaan Allah. In our rumah, in our relationship with our spouse and our children and grandchildren. Di rumah kita sendiri, dalam hubungan kita dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita. In our neighborhood and in our workplace, in our sekolah. Di lingkungan kita, para tetangga kita, di tempat kita bekerja atau pelayanan, di sekolah kita. We can bring a discipleship impact to where God places us currently. Kita bisa membawa dampak kemuritan di tempat Allah menempatkan kita, dimanapun Today itu juga. Surabaya, tomorrow Jakarta, Hari ini di Surabaya, besok Jakarta. today Bali, tomorrow Pekanbaru, Hari ini Bali, besok Pekanbaru. and the list goes on even among the 10 cities gathered here Dan- today and tomorrow. Daftar itu terus berlanjut, bahkan 10 kota yang ada di sini, hari ini dan besok. And Jesus, who came to love and die for us, has brought such a great impact in our lives. Yesus yang mengasihi dan yang mati bagi kita sudah meninggalkan dampak yang begitu besar dalam hidup kita. And God who changed us is the same God who commissioned us to go forth.
Dan Allah yang mengubah kita adalah Allah yang sama, yang memberi perintah, yang mengutus kita untuk pergi bagi Dia. to bring this same discipleship impact in our lives to others. Untuk membawa dampak kemuritan yang sama yang ada dalam hidup kita kepada orang lain. So that Indonesia will be transformed and impacted for Jesus Christ. Sehingga Indonesia diubahkan, ditransformasikan bagi Yesus Kristus. And if that's your prayer wherever you are in the 10 cities, will you say amen to that? Dan kalau ini doa saudara bagi setiap orang dan dari 10 kota ini, saudara katakan amin dengan keras. Amen. Amin. Let's bow our heads in prayer. Mari kita tundukkan kepala dalam doa. As we begin the start of 2025 IDMC Leadership Summit, Pada saat kami mengawali Leadership Summit 2025 IDMC ini Tuhan, the Word of God invites us not to simply talk our walk or walk our talk. firman Tuhan mengundang kita bukan cuma ngomong apa yang kita akan lakukan atau melakukan apa yang kita omongkan, But to simply walk in the same manner Jesus walked. tetapi kami akan hidup sama seperti Yesus telah hidup. There can only be discipleship impact when we make this decisive, radical commitment and decision today to say, yes Lord, it's me. I will walk His walk. Dan ini akan sangat berdampak kalau kita sendiri membuat komitmen, kita memberi diri dan berkomitmen mengatakan, ya Tuhan, aku akan hidup seperti Yesus telah hidup. And as I follow the way Jesus walked on earth and live His life, Dan sebagaimana aku mengikuti cara bagaimana Yesus hidup di muka bumi ini dan menjalani kehidupannya. in daily obedience, in daily surrender, in daily submission, Di dalam ketaatan setiap hari, di dalam penundukan setiap hari, di dalam penyerahan diri setiap hari. God will bless us with the discipleship impact in wherever we go. Tuhan akan memberkati kita dengan dampak kemuritan kemanapun juga kita pergi. If that's your prayer and your desire this afternoon, right at the start of this summit 2025, Dan kalau ini kerinduan dan doa saudara pada sore hari ini, persis pada awal dari Leadership Summit 2025 ini, I invite you to stand where you are this maka saya afternoon. undang saudara untuk bangkit berdiri di tempat saudara. I invite you wherever you are, you stand and say, Lord, I will commit myself to walk His walk in my life. Yang bersedia dan mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku akan menjalani hidup seperti Kristus telah hidup. Silakan bangkit berdiri. And I invite you where you are, whichever city you are watching this live stream, you stand where you are and say, Lord, I will not talk my walk, I will not walk my talk. This day I will commit myself to simply walk Jesus walk in my life. Ya, juga yang nonton di streaming, silakan juga bangkit berdiri yang memilih. Dan Tuhan, aku tidak mau mengatakan apa yang aku akan jalani atau menjalani apa yang aku katakan, tetapi aku akan beralih, aku akan hidup menghidupi Kristus seperti yang Kristus telah hidup. You imagine yourself together with these 21 Coptic martyrs brought to the beach, and you are given a choice, would you want to follow Jesus or not? Saudara bisa bayangkan diri saudara ikut berbaris seperti ke-21 martir ini. Dan sepertinya saudara juga ditanyai, apakah kamu mau menyangkali Yesus? Today, by the grace of God, there is no gun pointing to our head or a sword by our head, by our neck. Hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan, tidak ada tentara yang mengacungkan senapan di kepala kita atau yang membawa pedang untuk memenggal kepala kita. But because we are living in the last days of the end times, Tetapi oleh karena kita hidup di saat akhir dari akhir zaman, the church of Jesus Christ must awake from his sleep and slumber. maka gereja Yesus Kristus harus bangun dari tidurnya dan dari kelemasannya. And the only way the church of Jesus Christ can impact the world and transform the world for Christ is when every disciple of Jesus Christ, every church of Jesus Christ in Indonesia are walking Jesus walk in our lives. Maka
semua murid-murid, setiap gereja, orang-orang percaya, murid-murid Yesus ini akan bisa berdampak bagi seluruh Indonesia kalau setiap murid-murid Kristus ini menjalani kehidupan seperti yang telah dijalani oleh Yesus. If that's your prayer, not just for yourself, but for your gereja, for your denomination, for your city, for your country, Indonesia, you stand up for Jesus. Kalau this itu day. adalah doa saudara, untuk bukan hanya untuk diri saudara, tetapi juga untuk kota saudara, untuk negara saudara, untuk bangsa saudara, silakan saudara bangkit berdiri. This is no time for the disciple of Jesus Christ to wait or to say, Lord, not me, Lord. Dan ini bukan saatnya murid Yesus Kristus, gereja Yesus mengatakan, Tuhan, jangan aku ya Tuhan, bukan aku Tuhan. And the Spirit of God is speaking to you and says, it's you, my brother, it's you, my sister. Then Tapi you firman stand up for Tuhan- Jesus. Firman Tuhan Roh Kudus mengatakan, itu engkau saudaraku, itu engkau saudariku. Because you understand this is what you are born for. This is what the church of Jesus Christ is here for. Oleh karena saudara sangat menyadari bahwa untuk inilah saudara dilahirkan, untuk inilah gereja Tuhan itu ada. Is to bring a change and impact in our society, in our city, and in our nation. Untuk membawa perubahan, memberikan dampak bagi kota kita, bagi komunitas masyarakat kita, bagi negara kita, bagi bangsa kita. Thank you, Lord, for the various people that are standing for Jesus Christ this day. Terima kasih Tuhan untuk berbagai orang yang berdiri bagi Yesus Kristus hari ini. You see our hearts before you. Engkau melihat hati kami di hadapan-Mu. We love you and we love this nation, Indonesia, that you have planted us here for. Kami mengasihi-Mu dan kami mengasihi negara bangsa Indonesia ini yang Engkau tanamkan kami di bangsa ini. And this day we stand up for Jesus Christ to declare that we will walk Jesus walk in our lives. Dan hari ini kami berdiri menyatakan bahwa kita akan menjalani hidup sama seperti Kristus telah We will hidup. go where He sends us. We will go where He sends us. Oh, kami akan pergi kemanapun juga Dia mengirim kami. We will obey and do what He tells us. Kami akan mentaati dan melakukan apa yang Dia suruh untuk kami. We will submit, we will surrender, we will obey our Master, Lord Jesus. Kami akan memberi diri, kami akan berserah, kami akan mentaati majikan kami, Tuhan Yesus Kristus. Because discipleship is a way of life, not a program, not about materials, but Oleh- simply a way of life following Jesus. Oleh karena kemuritan itu adalah satu gaya hidup, perjalanan hidup. Bukan satu program, bukan satu acara, bukan satu pengetahuan, tetapi ini adalah satu perjalanan hidup. Lord, hear our prayers for our own lives, our families, our church, our city, and our country, Indonesia. Tuhan, inilah doa kami untuk diri kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami Indonesia. Seal this prayer in our hearts, Lord. Meteraikanlah doa ini dalam hati kami Tuhan. Change us totally, Lord. Ubah kami sepenuhnya Tuhan. Transform us, Lord. Transformasikan kami. And Lord, commission us to bring forth such an impact and a blessing to this nation, Indonesia. Tuhan, beri kami perintah untuk membawa dampak yang sedemikian rupa bagi bangsa Indonesia ini. That when they look at our lives and the gereja, they will see the love and the light of Jesus Christ. Sehingga kalau mereka melihat hidup kami dan gereja kami, mereka melihat kasih dan kehidupan dari Yesus Kristus. When they see the gospel work and the good works of our lives and the church, they will give thanks to our Father who is in heaven. Pada waktu mereka melihat Injil, mereka melihat perbuatan baik kami, maka mereka akan memuliakan Bapa di surga. Hear this prayer, Lord. Dengar doa kami Tuhan. Answer this prayer, Lord. Jawab doa kami ya Tuhan. And exceed and go beyond this prayer. Dan ini melampaui dan pergi lebih dari segala yang bisa kami ekspresikan. For the glory of our Lord Jesus Christ. Bagi kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Because we pray all this simply but believingly
In Jesus' name. Oleh karena kami berdoa dengan sederhana tapi dengan penuh niat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And the people of God says together, Dan semua umat Tuhan berkata bersama, Amen. Amin. Amin. Turn to someone next to you and says, let's walk his walk. Mari saudara katakan kepada sebelah saudara, ayo kita hidup seperti Kristus telah hidup. Terima kasih. Thank you.